Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah putra manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia dan salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, dalam bacaan Injil kita mendengar di sana pertanyaan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Dan sana ada percakapan singkat. Sebetulnya yang mau diungkapkan oleh Tuhan Yesus adalah pendapat dari para rasul mengenai Mesias. Tuhan Yesus sebetulnya mau menunjukkan dua sisi. Yang satu sisi dirinya, Mesias sebagai Mesias. Yang satu adalah sisi yang akan kita dengar pada bacaan minggu depan, yakni mengenai penderitaan Tuhan. Persis kelanjutannya. Kalau Anda perhatikan, ini adalah bacaan besok adalah sambungan dari bacaan hari ini. Yang hari ini menampilkan tentang identitas Tuhan sebagai Mesias. Yang kedua adalah mengenai penderitaan Tuhan. Tetapi supaya tidak membingungkan umat, maka dibahas satu persatu dari sisi itu. Nah, sisi yang pertama adalah mengenai Mesias. Hal pertama yang ditanyakan oleh Tuhan adalah mengenai siapakah anak manusia. Ibu, Bapak, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, mengenai anak manusia, lalu dikatakan di sana orang yang tidak tahu mengenai keyahudian, lalu akan mengatakan bahwa ini benar loh, Tuhan adalah anak manusia, bukan anak Allah. Gitu loh. Dan kalau orang mempelajari keyahudian dan dia mempelajari seluruh kitab suci, orang akan menemukan satu nas di dalam Daniel bab 7. Di sana mau diungkapkan mengenai anak manusia yang turun pada saat hari di mana ini adalah hari terakhir sebelum semua hancur. Yang mau untuk membawa seluruh manusia kepada Sang Khalik. Ini adalah tokoh ilahi sebetulnya. Walaupun disebut anak manusia, tetapi sebutannya dalam kitab Daniel adalah yang ilahi. Dan di situ persis dalam bacaan Injil hari ini itu menunjuk anak manusia itu adalah identitas dirinya. Tuhan Yesus menunjuk dirinya sebagai Mesias. Jadi para rasul tidak perlu digiring, langsung pikirannya mengatakan bahwa ini adalah Mesias, yakni Tuhan Yesus sendiri. Lalu sekarang kita bisa melihat di sana yang diungkapkan. Pada saat Tuhan Yesus mengatakan, "Menurutmu siapakah aku ini?" Hanya ada satu jawaban, yaitu dari Petrus. Petrus menjawab,
engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Sebetulnya Petrus ini belum disebut dengan Petrus, namanya masih Simon. Karena pada saat Simon ini mengucapkan mengenai engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, baru Tuhan Yesus menyebut engkau adalah Petrus. Petrus, bahasa Latin dari bahasa Yunani Petros, dan Petros ini terjemahan dari bahasa Ibrani Kefas atau Kefa. Dan di sana mau diungkapkan adalah bukan bait Allah tapi batu karang, yaitu batu besar. Maka kalau kita bisa melihat sekarang ada satu situs di Yordania, yaitu tempat di mana kota Petra, yaitu kota yang orang menatah kota itu dari dinding-dinding batu karang, disebut Petra. Karena ini kota, maka istilahnya jenisnya lebih feminin. Sedangkan kalau Petrus ini kan laki-laki, maka sebutannya pakai kata us. Kalau A itu dalam bahasa Latin biasanya perempuan. Jadi pendek kata, bahasa saja ada jenis kelaminnya kalau dalam bahasa Latin. Nah, selain itu juga kita bisa melihat, mau diungkapkan, Simon ini betul dia itu mengungkapkan apa yang dirasakan. Dan Tuhan sendiri melihat bahwa dalam diri Simon ini, itu bukan kata-kata Simon sendiri, tetapi karena Roh Kudus yang diberikan Bapa kepada Simon, sehingga Simon mampu untuk mengucapkan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, dengan mau menyebut ini batu karang dalam diri Simon itu, Petrus itu, di sana mau diungkapkan batu yang stabil, batu yang tegak, batu yang kokoh. Dalam diri Petrus ini, imannya adalah iman yang kokoh pula dan tidak akan bisa digoncangkan. Bahkan dikatakan bahwa kerajaan maut pun tidak bisa menguasainya karena kekuatan dari batu karang itu. Nah, kita bisa melihat Ibu Bapak, Petrus, batu karang ini sungguh-sungguh solid, sungguh-sungguh kuat. Dan dia itu yang mewakili kita untuk mengungkapkan siapa identitas Yesus itu. Dia adalah Mesias, anak Allah. Selain itu juga kita bisa melihat bahwa dalam diri Petrus ini, batu karang ini akan nanti diadakan bahwa apa saja yang dilepaskan di dunia ini akan terlepas di surga, dan apa yang diikat di dunia ini akan terikat ke surga. Dan di situ menjadi nas untuk yang namanya sakramen pengakuan dosa. Nah, Ibu Bapak Saudara kasih, ini bacaan Injilnya. Sekarang pesan ini untuk kita apa? Untuk kita adalah pertama, kita bangga bahwa kita sudah mengimani seperti yang diimani oleh Petrus. Petrus inilah yang mengungkapkan dia adalah Mesias. Jadi iman kita berdasarkan iman para rasul. Jadi berdasarkan iman para rasul. Maka kita disebut dengan istilahnya Kristen, pengikut Tuhan. Kalau disebut Kristen, pengikut Tuhan, lalu orang seringkali bertanya-tanya, lalu agamanya Yesus apa? Kalau begitu Yesus bukan Kristen. Ya jelas bukan Kristen, karena yang diikuti adalah, yang pengikutnya adalah Kristen. Nama istilah Kristen adalah pengikut Kristus. Nah, kalau Tuhan Yesus disebut Kristen, dia mengikuti siapa? Kristusnya siapa? Maka Tuhan Yesus bukan Kristen praktis. Dia justru yang kita ikuti. Agamanya apa? Ya agama seperti yang dihidupi zaman itu. Tapi Yahudi yang mana? Karena banyak Yahudi, yaitu ada Saduki, ada orang Ibrani, ada orang-orang Farisi, ada orang-orang yang disebut dengan Eseni, ada orang-orang mana? Ini Yahudi yang mana? Tetapi yang jelas adalah dia hidup sesuai dengan kebudayaan Yahudi.
Dan tidak istilahnya kalau ditanya apakah Tuhan Yesus juga keyahudian itu karena semua pengikutnya boleh makan babi, apakah Tuhan Yesus pernah makan babi? Tidak ditulis di dalam Injil. Apakah Tuhan Yesus tidak makan anjing? Juga tidak ditulis di dalam Injil. Jadi kita tidak perlu istilahnya ngutek-ngutek hal-hal yang kita sendiri tidak tahu. Ya. Seolah-olah kita lebih dibanding dengan penulis Injil itu. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih. Baik, kita sebagai pengikut Tuhan bangga mengakui Tuhan adalah Mesias. Dia sebagai Mesias itu mempunyai kuasa. Kuasanya adalah apa? Dia bisa membantu kita. Membantu kita untuk bisa merasakan dan mengalami penebusan. Catatan yang pertama itu. Lalu catatan yang kedua, kita bisa melihat di sana, mau diungkapkan pula bahwa Tuhan Yesus memberikan kuasa. Dia sebagai Mesias memberikan kuasa kepada Simon Petrus ini. Kuasa apa? Kuasa untuk melepaskan dan kuasa untuk mengikat. Nah, kalau demikian, kita mempunyai suatu suatu keyakinan lebih dalam lagi bahwa di dalam kita mengakukan dosa kita, kalau kita itu dibebaskan, dilepaskan, pasti di situ kita juga akan merasakan ada pelepasan dari dosa-dosa itu. Sedangkan kalau diikat berarti tampak bahwa kita belum bisa untuk melepaskan dari ikatan itu. Lalu ada pertanyaan, apakah kalau orang masuk pengakuan dosa selalu diabsolusi? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena misalnya kalau orang itu mempunyai 2 istri atau 2 suami, gereja tidak mengakui perkawinannya adalah perkawinan yang sah. Tapi 2 suami, 2 istri itu dua-duanya masih hidup gitu ya. Kalau misalnya itu kelanjutan atau neruske itu beda perkara. Tapi ini 2 suami atau 2 istri dia minta untuk diabsolusi, romonya pasti akan mengatakan baik saya mohon berkat, tetapi bukan absolusi. Absolusi adalah pembebasan atas hukuman atau pembebasan atas hukuman dari dosa itu. Ya. Nah, sekarang kita bisa melihat di sana tidak semuanya bisa. Atau juga misalnya ada orang yang baru saja melakukan aborsi misalnya. Dia mengakukan dosa dan bukan dosa aborsi yang diakukan, tapi dosa-dosa yang lain. Pasti tidak akan bisa merasakan dan mengalami absolusi itu. Kenapa? Karena dengan aborsi itu orang itu tidak hanya harus diabsolusi, tetapi harus dimasukkan kembali dalam gereja. Karena orang melakukan aborsi berarti tampak bahwa orang itu mengalami ekskomunikasi. Ekskomunikasi itu artinya saat itu dia keluar dari gereja. Maka harus ada situasi di mana orang itu dimasukkan kembali di dalam gereja. Dan yang kedua diabsolusi. Jadi kita bisa melihat di ruang pengakuan dosa tidak hanya melulu absolusi kalau begitu. Ada banyak hal. Nah, sekarang Ibu Bapak, Saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, kalau gereja bisa mengikat dan juga bisa melepaskan, berarti gereja pun juga harus tetap PK akan kehendak Allah. Tidak semena-mena dia melepaskan begitu saja, tidak. Karena ada yang namanya ini Allah yang memberikan perintah kepada gereja. Gereja harus bertindak apa? Lalu kalau orang bertanya, Romo bukankah kalau orang berdosa itu kan melanggar perintah Allah? Kan gak perlu mengaku dosa, kan bisa langsung dengan Allah saja. Itu yang sering kali ditanyakan. Kan gak perlu mengaku dosa, kan ini kita kan bersama dengan Allah. Kok saya mengaku dosanya dengan Romo? Romo kan manusia. Dia mengatakan begitu. Nah, Ibu Bapak sudah kasih jawabannya sederhana ya, sederhana aja begini. Saya juga mengutip nas kitab suci saja. Dosanya Adam berapa? Adam Hawa. Dosanya berapa? Dosa Adam Hawa.
Satu kan, yaitu melanggar perintah Tuhan sehingga dia makan buah terlarang. Betul? Dalam kitab Kejadian, betul? Baik. Tetapi akibat dari satu dosa itu apa saja? Yang pertama, Tuhan mencari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa kemana? Pergi, menjauh dari Allah, takut. Berarti akibat pertama, menjauh dari Allah. Yang kedua, saat Adam itu ditanya oleh Tuhan, lalu Adam ngapain? Dia menyalahkan Hawa. Lalu saat Hawa ditanya, Hawa menyalahkan ular. Berarti saling menyalahkan, relasi antar sesama hilang. Ini akibat yang kedua. Terus akibat yang ketiga, manusia di Taman Firdaus itu hanya ada Adam dan Hawa, tidak ada manusia yang lain. Dan yang ada adalah binatang-binatang, tetapi mereka malu sehingga mengenakan cawat yang dia buat dari dedaunan. Berarti dia tidak at home dengan lingkungannya. Satu dosa mempunyai 3 akibat. Menjauh dari Allah, jauh dari sesama, dan jauh dari lingkungannya. Kalau orang itu hanya mengaku kepada Allah, dari 3 akibat ini mana yang dibereskan? Hanya yang pertama, yakni relasi dengan Allah. Tetapi yang kedua dan yang ketiga, apakah beres? Halo? Beres? Enggak. Romo mengabsolusi itu, artinya atas nama gereja saya mengampuni dosa-dosamu, itu maksudnya adalah orang ini itu dimasukkan kembali semartabat dengan seluruh jemaat yang lain, yaitu relasi yang bisa dipulihkan lagi dan juga dengan alam dia bisa bersatu lagi. Jadi yang kedua dan ketiga ini dibereskan juga melalui pengakuan dosa. Yang pertama juga untuk menjadi simbol, karena ini adalah kunci yang diberikan oleh Tuhan kepada Petrus, dan Petrus meneruskannya kepada seluruh pimpinan gereja yang lain. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih, jadi jelas kenapa orang Katolik membutuhkan pengakuan dosa, karena itu. Ya. Kalau nas kitab sucinya kata Yesus, ya ini bacaan Injil ini. Sedangkan kenapa kok ini saya hanya memberikan semacam alegori atau semacam perumpamaan supaya kita bisa nangkep betul kenapa harus butuh pengakuan dosa. Lalu berikutnya adalah kenapa Tuhan itu melarang para murid untuk memberitakan ini. Karena para murid baru tahu satu sisi dari Mesias itu. Yakni dia yang mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Tapi sisi yang lain mengenai penderitaan belum dirasakan. Maka Tuhan Yesus melarang para murid terlebih dahulu untuk mewartakannya. Baru setelah para murid melihat keutuhan atau situasi yang utuh mengenai siapa Mesias dalam diri Tuhan Yesus, baru para murid disuruh untuk mewartakan. Karena baru tahu satu sisi saja. Dan untungnya para murid taat kepada Tuhan Yesus. Jadi kita bisa melihat para murid menjadi potret, dia taat kepada Allah. Sedangkan kalau kita ada apa-apa langsung kita akan memforward ke medsos kita. Siapa itu? Atau ada apa, statusnya bagaimana begitu ya. Ibu Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi Tuhan Yesus di sana mau memberikan kesempatan sebelum orang mendapatkan satu pewartaan yang utuh, para murid belum mendapatkan kesempatan untuk mewartakan. Kita pun juga demikian. Kalau kita belum mendapatkan keutuhan dalam pewartaan itu, hendaknya kita jangan lalu mengatakan ajaran-ajaran itu kepada semua orang. Belum. Kita harusnya mendapatkan keutuhan itu, pengetahuan itu. Banyak orang Katolik yang justru menangkap informasi dari kiai, bukan dari kiai, tapi dari Monsinyur Google, atau dari Suster Yahoo, atau dari Bruder YouTube misalnya.
mengenai informasi mengenai Tuhan Yesus yang belum utuh, lalu dia mempertanyakan imannya. Tetapi pada saat mempertanyakan imannya itu, dia tidak pernah bertanya kepada sumber yang benar. Maka bingung sendiri. Nah kalau bingung sendiri lalu bagaimana? Ya sudah, kebingungan itu menjadi pintu gerbang bagi yang memusuhi Tuhan untuk masuk ke sana. Sehingga orang itu bisa dengan mudah digiring untuk memusuhi Tuhan Yesus. Maka kalau kita mau mencoba untuk seperti para murid ini, mencoba untuk tenang, merenungkan lebih dalam lagi, dan mungkin juga bertanya langsung dengan Tuhan Yesus akan memberikan pencerahan kepada para murid itu. Nah, diharapkan kita mampu untuk meneladan para rasul yang seperti itu. Saya percaya dan saya yakin ibu bapak juga bisa menjawab nanti akhirnya kalau Tuhan Yesus bertanya, siapakah aku ini menurut kamu? Maka kita bisa menjawab dengan utuh, dengan tidak ada sesuatu yang hanya dominan untuk menguntungkan diri sendiri, tetapi betul ini untuk keselamatan kita hari ini dan besok. Amin.